Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Walaupun saat ini kita sehat, itu bukan semata-mata karena kehebatan kita. Bukan juga karena semata-mata kita punya uang untuk berobat dan mengkonsumsi berbagai macam vitamin. Tetapi itu semua oleh karena campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalaupun saat ini kita bisa melayani Tuhan, kita dipakai Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari jemaat terkasih, kita berdoa. Tuhan, betapa hidup ini adalah anugerah. Kami bisa beribadah dan kami hanya bisa mengucap, thank you Jesus. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Seperti saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, meski lewat online. Tuhan, kami tahu Engkau rindu memberkati kami. Mari Tuhan, mampukan kami menerima berkat-Mu. Berkati kami semua yang saat ini sedang menghadap Tuhan. Terutama berkati hamba-Mu, Pak Dhani Nopret, untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Inilah doa kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menghadap Allah. Kita muliakan Tuhan dengan puji-pujian, karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Kasih-Nya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatan-Nya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari menyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur pada hari yang cerah dan indah di minggu pertama bulan Juli ini kita menikmati akan anugerah Tuhan. Dan ini adalah karunia Tuhan, kasih karunia. Bahkan kasih karunia Allah sudah dinyatakan pada kita. Seperti di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil daya upaya kita, tetapi pemberian daripada Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan kita semua untuk kita boleh sekali lagi merenungkan apa kasih karunia Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan berkarya memberikan anugerah yang begitu besar di dalam 2 bulan ini saja. Coba pikirkan sejenak. Kita akan menemukan beratus-ratus alasan tatkala kita ditanya bagaimana kasih karunia Tuhan itu di dalam hidupmu. Kita akan menemukan begitu banyak kasih anugerah itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi, maafkan, acap kali kita tidak menghargai anugerah itu. Acap kali kita menyia-nyiakan anugerah itu dengan sikap hidup kita yang tidak menyenangkan Tuhan, dengan mulut bibir kita yang lebih menyakiti hati sesama kita, bahkan kita menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita. Sungguhkah kita menanggapi kasih karunia itu dengan cara demikian? Mari, kita yang penuh dosa, kita yang penuh salah, kita datang kepada Tuhan memohon ampunan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ini kami yang berdosa. Ini kami yang tercela. Ini kami yang pembuat keonaran, yang tidak menyenangkan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, tatkala kami datang kepadamu, kami memandang bahwa betapa kotornya hidup kami. Betapa tidak benarnya segala tingkah langkah kami. Ya Tuhan, kami datang padamu, kepada Allah yang Maha Kudus. Kami mohon ampun. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Ampuni kami. Kami yang telah berdosa di hadapan-Mu, kami memohon ampunan kepada Allah Sang Maha Pengampun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau setia dan adil. Karena tatkala kami boleh datang kepadamu dengan jujur mengaku segala perbuatan dosa dan pelanggaran kami, Engkau mengampuni dan melupakannya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Lihatlah kami Tuhan, manusia yang penuh lumuran dosa. Mari kita bersyukur di dalam doa kita atas kasih karunia Tuhan. Kita memandang pada Tuhan yang penuh kasih. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Lihatlah kami ya Tuhan, tapi kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Karena tatkala kami boleh memandang kepadamu di cahaya-Mu, meskipun dosa kami tak terbilang, tetapi kasih karunia-Mu terus memberi kepada kami, dan kami menikmatinya. Kita pujikan bersama, di cahaya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang. Kita naikkan bersama. Di cahaya-Mu mesti redup semarak
Mari saya ajak jemaat sekalian yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita menikmati berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah kita yang makin hari makin percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kita, kita melakukan yang baik, yang diperkenan oleh Tuhan di dalam segala pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu untuk Raja gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita yang menikmati kasih karunia dari Allah, biarlah hidup kita makin tetap berpegang pada sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita pujikan siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, hidupnya mulia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari siapkan Alkitab, kita tenang sejenak, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami mau Tuhan sendiri yang berkarya dalam hidup kami. Engkau yang telah memberikan kasih karunia itu. Mampukan kami mengerti akan kasih karunia itu dan bagaimana kami harus hidup di dalamnya. Pimpin kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat. Mampukan kami dengan Allah Roh Kudus, untuk kami boleh makin hari makin mengerti, makin hari makin dicerahkan,
dicelikkan, bahkan dimampukan melakukan firman ini di dalam hidup kami setiap hari. Tatkala kami harus di rumah saja. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, di dalam segala kondisi dan situasi. Tuhanlah yang memberkati. Kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya rindu mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan saja. Kalau yang tadi Yohanes 3:16 kita sudah membacakannya di pembukaan. Kita membacakan surat Efesus. Surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara semuanya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah tema yang menarik di awal bulan Juli ini, yaitu Amazing Grace. Nah, Bapak Saudara, jika saya boleh bertanya pada Anda ini termasuk orang yang seperti apa? Maksudnya adalah Anda ini sukanya memperhatikan orang lain atau diperhatiin orang lain? Ayo, yang mana? Suka memperhatikan orang lain atau aku maunya diperhatiin? Yang mana kira-kira? Yang mana? Novi? Wah, kan saya perempuan, Pak Dani. Saya sukanya diperhatiin, Pak. Kalau memperhatikan nanti saya sebar gosip, Pak. Jangan. Jadi saya sukanya diperhatiin saja gitu kan ya. Apalagi diperhatiin suami, ya diperhatiin pacar gitu ya. Wah, saya sukanya diperhatiin. Oh iya, enggak apa-apa ya. Karena memang jujur saja ada banyak orang yang suka diperhatikan, betul ya? Ada banyak orang yang sukanya tuh diperhatikan, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan orang lain. Persoalannya di situ. Pengen diperhatiin tetapi yang perhatiin gak ada. Nah, bingung kan ya, mau seperti apa kan gitu. Tetapi nah itulah kenyataannya. Nah ini yang juga disadari oleh seorang pengarang sebuah puisi. Nah ini ada gambar di itu, ini adalah Julia Ward Howe. Terkenal karena puisinya tentang atau yang berjudul Battle Hymn of the Republic. Ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu apa? Puisi ini Battle Hymn of the Republic atau himne pertempuran bagi Republik. Yang referennya di puisi ini atau di lagunya itu Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Glory, glory, haleluya, His truth is marching on. Dan terdang, gitu ya. Itu penulis puisinya adalah Julia Ward Howe. Nah, satu kali, nah ini Julia ini kan punya anak. Nah, anaknya pernah bercerita. Nah, si mamanya ini, Howe ini pernah mengundang seorang temannya, yaitu seorang teman yang gambar satunya ini, yaitu Senator Charles Sumner. Pernah mengajak, ayo Pak Charles ikut saya untuk menemui seorang aktor muda yang lagi naik daun ceritanya. Ayo kita temui, ini ada aktor yang luar biasa nih, masih muda lagi naik daun. Tetapi si Charles menolak undangannya. Si Charles bilang begini, buat apa saya menemuinya? Tidak ada gunanya saya memperhatikan orang lain. Dan Julia Ward Howe menuliskan itu di dalam buku hariannya. Julia berkata, syukurlah Allah yang maha kuasa tidak seperti kawan saya itu. Dia masih sudi memperhatikan manusia. Bapak saudara, ini adalah satu ungkapan yang menarik. Kenapa? Karena di dalam zaman yang serba modern ini, khususnya di dalam masa-masa pandemik ini, tidak banyak atau bahkan jarang sekali orang yang memperhatikan di orang lain. Ada cukup banyak orang yang makin egois, makin hidup untuk dirinya sendiri. Katakanlah jualan gitu ya, kuliner gitu ya. Semua itu kalau bisa ya, ayo semuanya itu kalau bisa order ke saya gitu kan ya. Kalau bisa dagangan saya yang lebih laris gitu kan. Kalau bisa saya saja yang dapat orderannya, kan kira begitu. Orang lain gimana? Oh kalau bisa jangan saya saja gitu kan ya. Nah Bapak saudara, berbeda dengan Allah kita. Tidakkah kita bergembira karena Tuhan ternyata masih sudi memperhatikan manusia. Bahkan sesungguhnya Bapa Sorgawi itu memperhatikan kita masing-masing secara pribadi. Wow. Dan kenapa kita bisa bersuka cita? Karena inilah yang namanya amazing grace. Sebuah anugerah yang luar biasa. Sebuah pemberian yang cuma-cuma. Karena itulah yang disebut kasih karunia. Nah dalam teks yang sudah kita baca, Paulus itu menyebut anugerah besar itu sebagai kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-7 itu merujuk pada tulisan Paulus di surat Roma pasal 2 ayat yang ke-4. Dikatakan bahwasanya kasih karunia Allah itu disebut sebagai kemurahan Allah. Nah persoalannya adalah bagaimana kemurahan Allah itu nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kasih karunia Allah itu nampak di dalam hidup keseharian Anda dan saya. Dari teks yang sudah kita baca ini, khususnya di surat Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Ini adalah gambaran tentang kekayaan kasih karunia Allah yang sangat besar. Yang pertama, kasih karunia itu diberikan kepada yang tidak layak dan menyelamatkannya. Bapak saudara, jujur saja, setiap pemberian itu rata-rata diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Betul? Setiap pemberian, kalau saya hari ini mau memberikan sebuah gelas air minum, itu saya akan berikan ini kepada mereka yang layak menerimanya, gitu. Yang haus. Ada yang haus di sini? Saya bagikan, oh enggak ada, oh, puji Tuhan, saya saja yang haus kayaknya ya. Nah, kepada yang menerimanya. Contoh saja, giveaway. Bapak saudara pernah ikut giveaway? Menarik ya? Pernah dapat? Enggak pernah, puji Tuhan saya dapat. Cuman ya lumayan sekotak makan siang ya, bersyukur ya. Sampai langsung diposting-posting gitu, gue dapat kan gitu. Kayak gimana aja ya, dapat anugerah gede gitu kan ya. Tetapi perhatikan, giveaway yang saat ini dipromokan di Instagram atau di mana-mana, itu selalu bersyarat, betul? Ayo giveaway, syaratnya like postingan ini, terus like apa, akun, terus habis itu apa ya? Komen apa, terus apa? Di tag gitu kan. Bapak saudara tahu tag ya? Tag itu nyantolin orang gitu kan, atau jawil orang gitu kan. Di tag teman-temannya minimal 5 atau 3 gitu kan ya. Terus akunnya jangan di private ya, dibuka supaya orang bisa lihat apa dan sebagainya begitu.
Setelah syarat itu sudah dipenuhi, nanti tim itu akan mengkoreksi, oh ya ini cocok nih, ini pas nih buat dapat hadiah atau giveaway gitu kan. Nah, berarti giveaway ini diberikan kepada mereka yang sudah selesai melakukan tugas-tugasnya itu. Tapi berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia justru diberikan kepada mereka yang tidak layak, kepada mereka yang tidak pantas diberikan. Tetapi justru kasih karunia itu diberikan, malah kasih karunia itu menyelamatkan orang itu. Dari teks yang sudah kita baca dikatakan di sana bagaimana kondisi manusia yang sebenarnya. Mulai dari ayat yang pertama. Di mana manusia diawali adalah kamu dahulu, yaitu kita ini dulunya adalah mati. Mati itu artinya apa? Tidak bernapas, tidak bergerak, tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwasanya, oh keselamatan kan menunggu respon dari manusia. Tunggu dulu. Keselamatan adalah diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena dulunya kita ini adalah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kita hidup di dalam pelanggaran kita. Dosa-dosa kita. Kita berjalan di dalamnya. Bahkan dikatakan kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Yaitu apa? Si jahat. Dalam arti apa? Kita lebih menuruti apa kata si jahat. Kalau dalam sebuah keputusan mana yang kamu pilih, ambil barang itu atau tidak ambil barang itu. Rata-rata. Kita yang dahulu mati itu adalah kita menuruti apa yang baik menurut pikiran kita. Kalau diambil itu saya enak, saya nikmat, barang itu berguna bagi saya ambil. Tanpa memikirkan resiko. Itu kita dulu. Kita yang begitu jahat. Kita yang terhitung di antara orang-orang durhaka. Yang penuh nafsu daging. Karena itulah kita di bawah murka Allah. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Loh Pak, kan di luar sana yang bukan Kristen ada yang baik. Atau yang ada orang Kristen yang begitu-begitu tapi orangnya juga baik Pak. Tapi tidak pernah ke gereja itu gimana Pak? Perhatikan, kebaikannya selalu ada syaratnya. Kebaikannya itu selalu ada ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya di mana coba? Ujung-ujungnya kembali untuk diri sendiri. Ujung-ujungnya kembali untuk kemauan diri sendiri. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Bahkan tujuan hidup kita, tatkala kita di bawah murka Allah, tujuan dan satu-satunya pilihan hidup kita adalah neraka, bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Namun Allah yang kaya akan kasih karunia. Allah yang kaya akan kasih anugerah itu memberikan kepada kita dengan limpahnya. Wah menarik. Rasul Paulus menegaskan dengan begitu berlimpah-limpah disediakan, dilimpahkan kepada kita semua yang dimurkai ini. Dan yang lebih besar dari kasih karunia itu adalah karena kita yang dulunya mati, yang telah jauh dari kasih Allah itu, Allah menghidupkan. Dan inilah bukti sebelumnya bahwasanya kita telah mati dan sungguh-sungguh mati. Sehingga hanya pribadi yang memiliki hidup yang mampu menghidupkan kita. Pribadi sebagai pencipta kehidupan itu, sang sumber hidup itu, menghidupkan kita. Tetapi tidak hanya menghidupkan saja, Allah membangkitkan. Bahkan Allah memberi tempat di sorga bagi Anda dan saya. Sungguh tidak ada manusia yang bisa melakukan ini, karena ini semua adalah tindakan Allah. Dan tidak ada manusia yang layak menerima karya ini dari sang pemilik hidup. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kepada seorang nahkoda kapal budak dan kafir ini. Saudara, amazing grace. Amazing grace selalu beridentik dengan yang orang satu ini, yaitu John Newton. Hidupnya kasar, hidupnya tidak bermoral. Itu sudah dikenalnya sejak zaman remaja. Zaman remaja dalam lingkungan klasik kapal, hidupnya makin hari makin bertambah jahat. Makin hari makin menjijikkan hidupnya. Ia menjadi penjual budak. Dan tidak jarang dia memuaskan nafsunya dengan budak-budak wanita di kapalnya. Namun pada saat di tahun 1748, ketika ada sebuah badai mengamuk, mengguncang seluruh awak kapal itu, serta bawaan mereka. Ada banyak diantaranya pasrah menerima kematian. Newton mengalami apa yang disebut dengan pembebasan besar. Sebagai seorang nahkoda kapal, di kabinnya ia berseru,
Tuhan, kasihanilah kami. Bapak Saudara, perkataan ini bukan diserukan dengan nada-nada yang biasa, nada-nada yang senyum. Oh Tuhan, kasihanilah, bukan. Tetapi yang pasti itu ada dengan nada-nada yang getir, yang gentar dan mau menghadapi kematian. Tetapi dia berkata, Tuhan kasihanilah kami. Di kabinnya dia merenungkan apa yang sudah dilakukannya. Dan di titik itulah dia mulai percaya bahwa Tuhan memanggilnya melalui badai. Dan anugerah itu mulai bekerja di dalam dirinya. Namun Bapak Saudara, siapakah Newton ini? Bukankah harusnya dia ada di dalam pengadilan internasional? Dia pasti kena pasal human trafficking. Pasti akan dihukum 20 tahun lebih. Kenapa Tuhan masih menyelamatkan? Dihukum saja lebih baik. Namun tidak demikian dengan Allah kita yang begitu besar kasih karunia kepada manusia yang jahat ini. Bapak Saudara, Anda dan saya memang bukan penjahat seperti dia. Anda dan saya mungkin bisa termasuk kalangan orang yang, Pak, saya kan tidak menjual budak, Pak, saya menjual makanan, gitu contoh saja, maaf ya. Saya kan cuman, apa sih Pak, saya kan ibu rumah tangga biasa, saya juga pegawai kantor biasa Pak. Tetapi jujur saja, terkadang hati kita itu sangat jahat seperti pedagang budak ini. Kita pernah kan memaki orang dengan umpatan yang lebih kotor dari hidup si penjual budak itu? Kita pernah kan suatu saat di dalam otak kita diisi dengan hal-hal yang lebih kotor dari yang kita bayangkan? Jika kita saat ini di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kira-kira apa jawab Tuhan terhadap hidupmu? Jika hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita, dengan penuh kekotoran ini, apa jawab Tuhan? Yohanes 3:16 menjawabnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Saudara, sadarilah bahwasanya kita semua saat ini, Anda diberikan kasih karunia kepada kita yang tidak layak. Dan kasih karunia inilah yang menyelamatkan pendosa seperti Newton itu, seperti Anda dan saya. Merenungkan kasih Allah yang besar ini itu menyegarkan ingatan saya kembali pada saat saya pertama kali bertobat. Memang saya terlahir dalam keluarga Kristen, tetapi jujur saya tidak menjadi Kristen yang baik. Tetapi di gambar saya itu ada, ketika saya lihat gambar saya ini yaitu sekolah IMKA, apalagi pada saat saya lihat ada gedung SMA IMKA lantai 3, ada sebuah ruangan, kalau hari ini saya mau ke sana, gedung itu sudah tutup karena sudah runtuh dan tidak menjadi gedung yang baik. Tetapi saya masih segar di ingatan saya, di mana di ruangan itu saya tertunduk malu. Saya bertekuk lutut, saya menangis. Dan saya berkata, ya Tuhan, ini aku, anak. Dan disitulah Tuhan memanggil saya pada saat SMA kelas 1. Dari anak yang terbuang menjadi anak yang dikasihi. Dari anak haram menjadi anak Tuhan. Bisa jadi ada salah satu dari kita yang merasa demikian. Mungkin dari kita yang ada di rumah merasa tidak ada yang mengasihi saya. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak ada yang mau ngobrol dengan saya bahkan. Segala chat di media sosial saya dihapusi semua, didiemin kira-kira begitu. Tetapi sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan Anda, ada satu orang yang memperhatikan Anda. Dialah Yesus. Dialah yang menghidupkanmu. Dialah yang membangkitkanmu. Dan yang lebih luar biasa lagi, Dialah yang satu-satunya memberimu tempat di surga. Oleh karena itu bersukacitalah. Karena kasih karunia ini bukanlah giveaway, tetapi the greatest gift for you. Kasih karunia ini bukan cuma hadiah biasa, tapi kasih karunia ini adalah hadiah yang terbesar yang sudah diberikan dan disediakan bagimu. Bersyukurlah.
Bagaimanakah kemurahan Allah itu nyata di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Saudara, kasih karunia itu memperdamaikan dan memperlengkapi. Bapak Saudara, ada seorang penulis buku namanya Philip Yancey, menulis dalam bukunya What's So Amazing About Grace. Apa yang menakjubkan dari kasih karunia? Meski tidak disadari, sesungguhnya dunia ini membutuhkan kasih karunia. Dan dia menuliskan pula, Amazing Grace itu adalah lagu yang mampu bertahan dalam 10 lagu terbaik selama 200 tahun setelah diciptakan. Bapak Saudara, Rasul Paulus menuliskan bagian ini yang lebih luar biasa lagi kepada jemaat di kota Efesus. Di mana kota Efesus itu adalah saat itu kota penting. Kota yang besar pada zamannya. Bahkan para ahli, kota Efesus ini adalah kota nomor 4 terbesar dalam kerajaan Romawi saat itu. Sehingga kota Efesus dikenal sebagai kota perdagangan yang sukses, yang besar. Tetapi semangat materialisme pun luar biasa besar. Dan di sanalah terkenal dengan yang namanya pusat penyembahan Dewi Artemis dalam orang Yunani atau Dewi Diana dalam orang Romawi. Saat itu pelacuran disahkan sebagai satu tindakan yang sakral. Kenapa? Karena mereka melacur menganggap itu adalah ibadah kepada Dewi ini, yaitu Dewi Artemis. Nah saat itu Paulus menegaskan bahwa jemaat di Yesus diciptakan Tuhan bukan untuk melacur. Jemaat saat itu bahkan kepada kita hari ini diciptakan Tuhan bukan untuk materialistis. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam arti apa? Setiap manusia diselamatkan bukan karena ia baik. Anda dan saya diselamatkan bukan karena kita cakep, bukan karena kita pintar. Tetapi karena pemberian Allah yang diberikan kepada Anda dan saya sebagai karya pendamaian Allah dengan dirinya. Jadi keselamatan itu datang karena inisiatif Allah. Yang memberikan cinta kasihnya secara cuma-cuma. Siapapun yang menerimanya di dalam iman. Ia menyambut, menerima kasih karunia itu. Itulah amazing grace. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang seharusnya dihukum dan dimurkai Allah. Tetapi kitalah yang menerima dan mendapati kasih karunia itu. Kita yang memerlukan diselamatkan oleh kemurahannya. Namun bagaimana kita menanggapi kasih karunia itu? Apa yang kita lakukan? Seorang teologi yang bernama Dietrich Bonhoeffer, ini adalah seorang pendeta yang mati martir karena melindungi warga Yahudi dari serangan pasukan Nazi pada waktu itu. Dia pernah menuliskan, sikap seseorang menyambut kasih karunia Allah itu bisa dengan cheap grace atau costly grace. Ada orang yang menganggap remeh kasih karunia itu tanpa sikap pertobatan dan penyembahan kepada Allah. Itulah yang namanya cheap grace. Mereka menganggap anugerah itu begitu murah. Allah, enggak apa-apalah. Hari ini kan diselamatkan. Besok berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Pasti kok Tuhan ampuni. Cheap grace. Mereka yang menganggap anugerah itu begitu murah. Tetapi ada yang ingin membalas kasih karunia Allah itu dengan sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka merasa kasih karunia ini adalah sangat berharga, mahal. Dengan apa? Dengan mereka hidup menyenangkan hati Allah. Itu namanya costly grace. Mereka sungguh menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Mereka sungguh menikmati. Dan mereka sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kasih karunia itu. Dalam diri John Newton yang saat itu diterpa badai, muncullah di dalam pikirannya. Seandainya aku mati hari ini, bagaimana ya nasibku nanti? Pertanyaan itu terus-menerus mengganggu pikirannya. Akhirnya Allah menggunakan buku-buku yang ada di atas kapal itu. Dan buku-buku itulah yang berisi ajaran kekristenan. John mulai membaca buku itu. Timbullah dalam dirinya akhirnya kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya buku itu. Dan Tuhan memakai buku-buku yang sederhana itu. Dan tanpa ragu-ragu, John menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memberi diri menjadi hamba Tuhan.
Akhirnya pendeta John Newton setelah melayani dengan setia di sebuah gereja kecil. John itu ketika melayani dia suka pakai baju nahkoda. Jadi bukan baju pendeta, tetapi pakai baju nahkoda. Ketika ditanya, kenapa John kok pakai baju nahkoda? Supaya saya ingat, saya ini dulunya siapa. Saya ini dulunya siapa? Saya itu nahkoda kapal yang jahat. Dan ketika usia 80, ketika John itu menjadi seorang yang pikun, dia pernah berkata, ingatanku ini hampir habis. Tetapi aku masih ingat bahwa akulah penjahat yang besar. Dan Yesus adalah penyelamat yang besar. Dan ketika penglihatannya mulai kabur, ketika John tidak mampu membaca teks khotbahnya, bahkan membaca Alkitab, ketika itu John diberitakan, sudahlah John, berhenti saja berkhotbah, tidak usah berkhotbah lagi. Dia berkata, apakah bekas penghujat dari Afrika ini akan berhenti selama ia masih dapat berbicara? Ini adalah sebuah pernyataan yang hebat. Kenapa? Dia masih merasa, selama aku masih bisa bicara, seseorang tidak boleh cuti, tidak boleh berhenti memberitakan Injil yang menyelamatkan itu. Dan sebelum menghadap Bapa, pendeta John Newton merangkai kata-kata demikian. John Newton, pendeta, dulu seorang yang tidak beragama dan tidak bersusila. Seorang hamba budak belian dari Afrika. Oleh anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah dilindungi, dipulihkan kembali, diampuni, ditunjukkan untuk mengabarkan kepercayaan yang sudah lama dimusnahkannya. Dan inilah rangkaian kata yang John tuliskan pada batu nisannya. Nah, Bapak Saudara, kasih karunia yang besar yang telah menyelamatkan kita hari ini adalah kasih karunia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan memperlengkapi kita dalam pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Bukan untuk melakukan dosa, bukan untuk hidup diri sendiri, bukan untuk hidup menikmati atau untuk kenikmatan diri sendiri, bukan itu. Kenapa? Karena hari ini kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Kita diselamatkan bukan sebagai titik akhir dari tujuan hidup kita, melainkan kita diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan. Kini dalam masa pandemik seperti ini, kita pun layaknya bersyukur. Kita pada awal-awal masa ini kita bisa saja hancur pada awal April kemarin. Karena pergolakan ekonomi begitu dahsyat. Tetapi Allah yang penuh rahmat menyelamatkan kita, mengasihi kita. Inilah amazing grace. Kasih karunia yang besar bagi kita yang tidak layak. Dan kasih karunia itu yang memampukan kita, memelihara kita, memberi kita hikmat di dalam setiap pekerjaan baik yang Allah berikan bagi kita hari ini. Namun, apakah kita yang sudah dikasihi dengan kasih yang besar itu, pada akhirnya kita berdiam saja pada waktu ini? Apakah kita yang sudah dipercayakan dalam pekerjaan Allah di masa pandemik ini, sudah berhenti bekerja bagi Tuhan? Ketika Tuhan bertanya hal ini kepada Anda, apa jawab saudara? Mari kita berdoa. Tatkala kami ditanya dengan pertanyaan ini, sungguh betapa malunya hidup kami ya Tuhan. Sungguh betapa tidak layaknya kami, yang seharusnya kami bisa hidup lebih sungguh, lebih bekerja bagimu. Tuhan ampuni kami. Kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami, telah memampukan kami hidup sampai hari ini, bahkan telah memberikan kami berlimpah-limpah hikmat yang begitu luar biasa, agar kami mampu beradaptasi dengan situasi pandemik ini. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih karunia yang boleh kami rasakan hari ini. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah sebagai pewarta kasih-Mu. Pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini syukur kami, doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Ujian ini menggambarkan bagaimana seseorang mengasihi Yesus. Setiap hari semakin dia mengenal pribadi Yesus, semakin dia mengasihinya. I'm loving you more every day. I'm loving you more every day. Loving you more every day. The more I love you, I want to show you I'm loving you more every day. I'm loving you more every day. Loving you more every day. I more I know you, I want to show you I'm loving you more every day. I more I know you, I want to show you I'm loving you more. I'm loving you more. I'm loving you more every Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita masing-masing di rumah kita turut bersama-sama bersyafaat di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Secara khusus bagi bangsa ini. Kami bersyukur kami melihat kasih karunia Tuhan yang boleh tetap menopang pemerintah, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun di kota Surabaya. Kami bersyukur Engkau yang memberi hikmat bagi mereka masing-masing. Di dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Kami bersyukur Tuhan yang memberikan hikmat. Kami berdoa saat ini bersama-sama bagi Presiden, Wakil Presiden, bahkan aparat menteri sampai di kota Surabaya. Tuhanlah yang tetap memberkati, Tuhan yang tetap menopang. Di dalam setiap keputusan, pemikiran, Tuhanlah yang menyertai dengan hikmat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segenap majelis jemaat GKI Wiyung Royal Resident di dalam segala pergumulan mereka untuk
menyelenggarakan ibadah baik secara online ataupun secara daring. Kami bersyukur Tuhanlah yang tetap menopang dan memimpin. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap menolong setiap majelis jemaat di dalam karya layanannya. Tuhan yang memberkati keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam pergumulan hari demi hari Tuhanlah yang mencukupkan. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa menyerahkan untuk saudara seiman kami yang saat ini ada di rumah, yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, ataupun yang kami yang masih dalam masa-masa pergumulan berat. Tuhan, mampukan kami untuk kami beradaptasi dengan situasi seperti ini. Tatkala kami boleh berhenti atau dirumahkan, mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk kami boleh menemukan cara-cara yang baik, usaha-usaha baru, agar kami pun boleh terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Kami yang sedang sakit terbaring di tempat tidur ataupun sedang lemah tubuh, kami berdoa kiranya kasih anugerah Tuhan yang boleh tetap menopang, memulihkan, bahkan Tuhanlah yang menyembuhkan seperti semula. Kami berdoa buat keluarga-keluarga masing-masing dari jemaat yang ada di GKI Wiyung Royal Resident. Tuhanlah yang memimpin setiap jemaat Tuhan di dalam waktu-waktu ini. Sungguh tidak mudah untuk berkarya, untuk bekerja, bahkan untuk aktivitas sepanjang hari. Tapi kami yakin Engkau Tuhan Allah yang tetap memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi kerukunan umat beribadah di tempat ini, Tuhanlah yang memberkati. Biarlah keberadaan kami di Wiyung Royal Resident, di perumahan Royal Resident ini kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa, mampukan setiap kami untuk kami boleh berkarya, ajar kami untuk tetap taat dan tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk segenap anak-anak Tuhan yang tengah bergumul di seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang tengah bergumul untuk menyelenggarakan ibadah. Tuhanlah yang memberkati, memberi hikmat, bahkan Tuhan yang menolong di dalam penyediaan sarana dan prasarana. Terima kasih Bapa. Ini segala seruan syafaat kami, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadah tanggal 12 Juli pada pukul 8 dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Catur dari GKI Darmo Permai.
dengan tema berharga di mata Tuhan. Pembatalan ibadah offline. Melihat kondisi yang terkait pada pandemi COVID-19, khususnya di daerah kota Surabaya, maka Majelis Jemaat Gereja Royal Resident memutuskan untuk tetap melakukan ibadah secara daring atau online sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom, atau dengan nomor yang tertera pada layar Anda masing-masing. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja yang setiap hari atau mentransfernya ke BCA dengan nomor 258 672 83 kali 9 atas nama GKI Wiyung. Sebelum kita masuk dalam nas persembahan, saya akan membacakan Kolose 3:23 sebagai ayat untuk mendukung kita dalam mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan dan yang Tuhan telah percayakan kita miliki. Demikian firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. PKJ 147, baik yang pertama dan yang ketiga akan kita nyanyikan bersama. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bersama kita akan memanjatkan doa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap memimpin hidup kami, memberkati kami, memberikan kekuatan bagi tubuh kami. Itu adalah satu nilai yang tak dapat kami perhitungkan. Setiap berkat yang kami boleh terima, itu adalah milik Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Kami pun dipakai untuk membagikannya bagi orang-orang yang kurang beruntung seperti kami. Berkatilah Tuhan persembahan yang kami telah berikan ini. Agar ini semua berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan setiap kami yang telah memberikan dapat pula merasakan sukacita dalam berbagi. Inilah setiap seruan doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Maka itu, pakailah waktu ini untuk makin tetap memuliakan nama Tuhan. Hanya
Janganlah sia-siakan waktumu. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Waktu-waktu ini adalah waktu anugerah Tuhan. Namun tatkala boleh melalui waktu-waktu ini, sungguh kita memerlukan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kini, jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menikmati anugerah Tuhan dengan bekerja di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.